Puji Tuhan, Shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya di dalam program Aku Diberkati Setiap Hari. Dan saat ini saya akan bicara tentang kehilangan. Nah, saya percaya bahwa setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya kehilangan, baik itu kehilangan uang, kehilangan jam tangan, kehilangan sepatu, kehilangan sendal, kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, atau mungkin pernah mengalami yang namanya kehilangan orang yang sangat disayangi. Nah, tapi pada hari ini saya akan membawa kita untuk belajar dari perjalanan hidup Ayub, yang dimana dia banyak sekali mengalami kehilangan dalam kehidupannya, kehilangan harta, bahkan kehilangan anak, ya kan? Nah, tetapi ia tetap mengasihi Tuhan. Nah, mari kita baca Alkitab kita di dalam kitab Ayub pasal pertama ayat yang ke-22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, Bapak Ibu, saya mau bilang begini, seharusnya Ayub ini tidak mengalami penderitaan yang teramat berat dalam kehidupannya, karena Alkitab mencatat bahwa Ayub orangnya jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan ia menjauhi kejahatan. Nah, kalau kita baca dari kisah perjalanannya Ayub ini, bahwa Ayub adalah orang yang terkaya. Seharusnya Ayub tidak akan pernah susah dalam kehidupannya, tetapi Tuhan menguji iman Ayub. Oleh sebab itu pada saat ini saya mau bilang bahwa yang pertama, Ayub kehilangan ternaknya. Yang kedua, Ayub kehilangan anak-anaknya. Apakah sampai di situ cukup atau masalahnya sudah selesai? Tidak. Setelah ia kehilangan ternak-ternaknya, ia kehilangan ke-10 anaknya. Bahkan ia mengalami sakit yang keras di dalam kehidupannya. Apakah masalahnya sampai di situ? Tidak. Malahan istrinya berkata, "Masih bertekunkah engkau? Kutukilah Allahmu dan matilah." Artinya apa? Ayub sudah kehilangan banyak ternak, ribuan ternak bersama dengan para penjaganya. Ayub juga kehilangan orang yang dia kasihi, yaitu ke-10 anaknya. Bahkan Ayub juga mengalami sakit yang keras dalam kehidupannya, yaitu dengan sakit ya koreng yang sangat mengerikan sekali. Selain daripada itu, Ayub juga ternyata dimarahi istrinya. Bahkan istrinya berkata, "Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi Ayub berkata kepada istrinya, "Bicaramu seperti perempuan gila." Artinya apa? Dalam kehidupan Ayub, dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Dia sudah tidak punya harta, dia sudah tidak punya ternak, dia sudah tidak punya anak. Bahkan sakitnya yang dia alami, yang dia derita, bahkan istrinya pun mengutuki dia supaya dia mati. Ayub sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Yang dia punya hanyalah Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Ayub juga berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Artinya apa? Sekalipun Ayub banyak kehilangan dalam kehidupannya, dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau saat ini engkau banyak mengalami kehilangan, engkau kehilangan jabatan, engkau kehilangan pekerjaan, engkau kehilangan usahamu bangkrut, sehingga engkau bingung, engkau putus asa. Tapi pada saat ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengembalikan semuanya. Tuhan sanggup pulihkan sakitmu, Tuhan sanggup bangkitkan ekonomimu, Tuhan sanggup pulihkan keadaan rumah tanggamu, Tuhan sanggup pulihkan keadaan usahamu dari bangkrut. Tuhan akan pulihkan, dan Tuhan sanggup memberkati rumah tanggamu. Dia sanggup mengembalikan jabatanmu, dia sanggup memulihkan pekerjaanmu.
ketika kita mampu menjaga hati kita, mampu menjaga perkataan kita. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita berkata bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Ketika Ayub berkata seperti itu, Alkitab mencatat keadaan Ayub dipulihkan 2 kali lipat dari keadaan sebelumnya. Oleh sebab itu, jagalah hati dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan pasti mengembalikan semuanya. Tuhan tidak akan permalukan kehidupan anak-anaknya. Tuhan pasti menjaga nama baik kita. Tuhan pasti menjaga nama baikmu. Dia tidak akan mempermalukan engkau. Dia tidak akan mempermalukan orang yang setia, orang yang taat kepadanya. Dia akan menjaga nama baik orang yang taat, setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.